Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik remaja sekalian dan jamaah umum yang mendengar kajian kami kesempatan malam hari ini. Begitu juga kami ucapkan terima kasih pada teman-teman artivisi yang membantu menyiarkan kajian malam hari ini bersama para remaja. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang melimpah. Begitu pula kajian ini alhamdulillah secara rutin disiarkan juga lewat channel Rumah Isra TV. Mudah-mudahan para pendengar bisa meraih ilmu yang manfaat di setiap pemaparan yang ada setiap harinya. Dan yang kita juga ucapkan terima kasih pada Khobar Islamic Academy yang juga telah membantu menyiarkan lewat Zoom dan bisa mendapatkan info linknya di medsos sehingga bisa ikut bergabung setiap pagi dan malamnya. Dan insya Allah pagi besok juga kita akan ada kajian rutin. Saya berganti tema untuk hari Jumat dengan tematik. Insya Allah kita akan kaji tentang masalah dasar fikih yaitu Bulughul Maram tentang masalah air. Lalu malamnya untuk besok malam kita kaji tentang masalah perjodohan. Insyaallah kita kaji tentang seminar Biro Jodoh. Baik pemirsa sekalian, kita kali ini lanjut hadis ke-25 dari pembahasan Imam Nawawi atau hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang masalah sedekah. Kita akan lihat di sini bentuk sedekah ternyata macam-macam, tidak hanya terbatas pada uang saja. Yang punya harta, yang tidak punya harta bisa bersedekah, yang sudah menikah, yang masih jomblo juga bisa untuk bersedekah. Ya. Bahkan dengan sedekah yang sederhana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ini materinya tidak terlalu banyak, jadi nanti silahkan setelah ini siap-siap juga untuk tanya jawab. Kami akan buka di 3 tempat ya. Yang pertama nanti lewat telepon langsung interaktif di 0812-281-85131. Yang lewat nomor ini hanya lewat telepon saja kalau untuk malam. WA hanya bisa pagi. Kemudian diingat nomornya tadi ya, 0812-281-85131. Bisa juga lewat Zoom bersama dengan Khobar di sini, Khobar Islamic Academy yang langsung nanti dapat giliran. Silakan untuk bertanya baik lewat call langsung atau lewat chat. Kemudian yang ketiga nanti kami baca lewat komentar rekan-rekan yang mendengar via YouTube. Ya, YouTube channel Rumah Isra TV, silakan tuliskan komentar di situ. Nantinya kami akan bacakan komentar-komentar yang ada. Ya. Bisa tuliskan juga seperti biasa dari sekarang, tidak ada masalah. Baik. Coba perhatikan di sini baik-baik. Hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka katakan seperti ini. Ya Rasulullah, dzaba ahlud dusur bil ujur. Dzaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu banyak bawa pulang pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, ya kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah, kami juga bersedekah. Kemudian ia berkata,
Yaitu para sahabat tadi utarakan seperti itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun, awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun, inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun an munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Lalu Rasulullah SAW katakan, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih, bacaan tasbih subhanallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid, ucapan Alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan La ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak pada kebaikan itu adalah sedekah. Kemudian wa nahyun an munkarin sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Kemudian wa fi bud'i ahadikum sedekah, berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu mendapat pahala di dalamnya? Jadi para sahabat tanya lagi, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, bagaimana kami kok datangi pasangan kami dengan syahwat, kok kami dapat ganjaran? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Lantas Rasul bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut itu disalurkan di jalan yang haram, bukankah bukankah akan mendapatkan dosa? Kita salurkan syahwat ini ke yang haram, berzina, bukankah dapat dosa? Maka dibuat sebaliknya. Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada yang halal, jalan yang halal, maka tentu akan berbuah pahala. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Yang pertama, coba lihat, insya Allah para sahabat itu semangat sekali berlomba dalam kebaikan. Kita juga demikian, adik-adik remaja juga demikian. Harus termotivasi untuk lakukan kebaikan. Namun biasa kekurangan anak-anak remaja saat ini menganggap umurnya panjang. Angan-angannya panjang sekali. Saya masih bisa. Kalau ke masjid, kapan-kapan lah. Kalau saya sudah nikah saja baru saya ke masjid. Maka coba lihat di masjid, kebanyakan yang berada di saf depan, imami, muadzin, keseluruhan jamaah yang ada, coba dibandingkan mana yang kalangan tua, mana kalangan muda. Kira-kira mana yang lebih banyak? Kalah mereka itu semangat. Yang muda-muda ini kalah semangat dengan yang tua-tua tadi. Padahal tidak ada yang jamin umurnya yang muda ini bisa sampai tua juga. Ya, tidak ada yang menjamin, tidak ada yang beri jaminan. Yang muda ini yang sekarang masih SMP, SMA atau bangku kuliah, dia sampai masa tua juga tidak ada yang jamin. Namun sudah tahu tidak ada yang menjamin, namun semangatnya untuk beramal ya luar biasa, jauhnya kalahnya dengan yang tua-tua tadi. Padahal fisiknya lebih kuat. Coba lihat nih para sahabat motivasi ini. Mereka mau sedekah. Mereka bandingkan diri mereka dengan orang kaya. Orang kaya bisa sedekah mudah. Kami yang tidak punya apa-apa ini gimana sedekahnya? Ya sama juga mungkin jomblo bisa bertanya juga demikian. Gimana kami mau sedekah? Kami nggak punya apa-apa, ini belum kerja, kayak masih kuliah. Mungkin ada yang remaja SMP, SMA masih bergantung pada orang tua. Gimana kami bisa sedekah? Nah, kemudian faedah yang berikutnya lagi, para sahabat itu menggunakan harta mereka dalam hal kebaikan di dunia dan di akhirat, yaitu mereka semangat sedekah.
Harta mereka gunakan. Ada yang habiskan hartanya itu, mayoritas hartanya dia habiskan seperti Abu Bakar. Ada yang di bawahnya ada Umar gitu. Sudah terkenal mereka rajin sedekah itu bagaimana. Terus yang ketiga, untuk amal badaniyah, ini ya amal yang kita lakukan sama-sama dengan badan ini ya. Sholat, puasa, antara orang kaya dan orang miskin itu sama. Artinya kaya bisa lakukan, miskin bisa lakukan. Ya, kaya bisa lakukan, ya miskin bisa lakukan. Kadang mungkin kita lihat yang miskin lebih peduli dalam ibadah karena mungkin dia tidak mikir apa-apa, dia tidak mikir hartanya, dia tidak mikir utangnya, dia tidak mikir bisnisnya, dia tidak mikir usahanya, dia cuma sudah pergi penuhi kebutuhan, hajatnya dipenuhi, sudah balik. Untuk keluarganya dia mikir ibadah sekarang. Dia mungkin jarang jadi orang yang seperti pekerja yang berada di kota, pergi pagi-pagi jam 5 subuh, balik jam 7 malam, setelah itu jam 5 subuh pergi lagi. Kalau mau lihat mungkin keadaan ibadah, mungkin yang miskin lebih semangat nih. Namun dari sisi sholatnya, puasanya, ya sama. Kalau orang sama-sama peduli ibadah, yang kaya juga sama sholatnya, yang miskin juga sama. Cuma tadi membedakannya apa? Ada tadi orang kaya, dia ungguli dalam beberapa amalan kaya. Ya kita sebut tadi sedekah, bisa sampai haji. Nah itu kan orang miskin gak bisa lakukan. Kemudian faedah yang keempat, Rasulullah SAW telah membuka pintu kebaikan bagi orang-orang fakir. Nah jadi Islam itu syariatnya luas sekali. Orang fakir punya kesempatan, orang miskin punya kesempatan. Pintu kebaikannya di sini kalau disebut dalam hadis tadi ya, selain sholat, puasa, ada zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Ada juga bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ada bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada lagi kalau yang sudah punya pasangan yang halal, ya dia sudah menikah, hubungan intim itu juga jadi pahala di situ. Jadi pintu kebaikan, intinya pintu kebaikan itu banyak sekali. Pintu amal soleh itu banyak sekali. Terus yang berikutnya lagi, faedah yang berikutnya, semua amalan yang disebutkan dalam hadis tadi, semuanya sedekah. Ya, tadi ya, ada ya bentuk ibadah tadi, ada zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, sampai hubungan intim itu termasuk sedekah. Para ulama nilai lagi di sini, dibagi tadi sedekah tadi, ada yang nilainya wajib, ada yang nilainya sunnah, ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Contohnya misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, kita ingatkan orang lain. Ada yang ingatkan orang lain ini hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ada bacaan zikir, ada zikir yang wajib, ada yang zikir yang sunnah. Contoh zikir wajib, bacaan Allahu Akbar saat kita mau mulai takbiratul ihram nih, mau mulai sholat nih, Allahu Akbar. Nah ketika memulai sholat ini, ya ini memulai sholat ini, itu ucapan takbir, kita sebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini masuk rukun. Hukumnya itu wajib. Nah selain itu juga sedekah dapat dibagi. Ada namanya sedekah muta'addi, ada yang namanya sedekah qasir. Sedekah muta'addi itu yang manfaatnya untuk orang banyak. Ada lagi namanya sedekah qasir. Ada lagi namanya sedekah apa? Qasir. Qasir berarti terbatas. Kemanfaatannya pada diri sendiri.
contoh yang bernilai qasir ya. Tadi bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilallah, wallahu akbar ya. Ini qasir, ini manfaatnya untuk diri kita sendiri. Namun ada yang nilainya wajib, seperti tadi yang kami sebutkan. Ada yang muta'addi, orang lain artinya dapat manfaat di situ. Ada di situ contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan alhamdulillah di rumaiso.com ada pembahasan kami khusus macam-macam amalan muta'addi. Ya. Macam-macam amalan muta'addi. Nanti silakan dikaji lebih jauh. Ada lebih daripada 10 itu disebutkan dalam tulisan kami di rumaiso.com secara berseri sampai tuntas sudah kami bahas. Jadi intinya sedekah kalau kita lihat dari segi manfaatnya, ada yang manfaatnya untuk diri sendiri, ada yang manfaatnya untuk orang banyak. Manfaat untuk diri sendiri seperti bacaan zikir, manfaat untuk orang banyak itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, nah itu masuk. Atau dia sedekah kasih kepada fakir miskin, nah itu manfaat untuk orang lain. Faedah yang lainnya lagi, sedekah itu tidak hanya terbatas pada harta saja. Namun asalnya bersedekah itu dengan harta. Namun ingat tidak terbatas pada harta. Tadi dengan amalan-amalan yang lainnya, ini dasarnya amalan kebaikan, maka itu bisa masuk sedekah. Kemudian ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Ada hukumnya fardu ain. Bapak ingatkan putrinya misalnya pakai jilbab, fardu ain ini terhadap orang tua, terhadap anaknya langsung. Ada hukumnya mustahab sunnah. Misalnya kita ngajak puasa sunnah, besok puasa ayamul bid ya, nah itu misalnya. Besok puasa ayamul bid ya, nah itu sudah ngajak orang pada perkara sunnah, maka amar ma'ruf nahi mungkarnya itu sunnah. Ada hukumnya fardu kifayah. Namun para ulama tetapkan ada syarat amar ma'ruf. Ya, ini adik-adik remaja kalau ingatkan orang lain, ya termasuk saya sendiri, ya mesti perhatikan koridor ini. Kita yang mendengar saat ini, ini ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama, syarat amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan, sudah punya ilmu. Ya sudah punya ilmu mengenai hal yang ma'ruf yang didakwakan. Yang kedua, mengetahui kalau orang yang didakwahi telah meninggalkan yang ma'ruf. Oh, dia lakukan kesalahan tuh, tinggalkan yang wajib misalnya. Nah, terus diingatkan. Seperti Nabi SAW tahu, beliau punya landasan ilmu, lantas ada orang yang baru masuk masjid, Nabi SAW sedang khutbah Jumat, dia belum sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW ingatkan dia. Dia baru duduk sebentar, Nabi ingatkan, sudah kamu sholat tahiyatul masjid? Sudah kamu sholat 2 rakaat? Belum. Maka Nabi SAW suruh kerjakan sholat 2 rakaat. Kamu berdiri untuk kerjakan sholat tersebut. Lalu yang ke-10, ya, di sini ada juga syarat nahi mungkar. Jadi tulisan tadi ini saya sebutkan dulu. Tulisan saya tentang hadis arba'in itu sudah sampai hadis ke-36 atau 37 di rumaiso.com. Nanti dibuka ya. Kaji itu lebih jauh. Insya Allah saya akan tutaskan sebentar lagi sisa 5 hadis atau 4 hadis pembahasan tentang hadis arba'in tadi. Ya, termasuk kajian kita malam hari ini, kajian untuk remaja, saya mau usahakan selesai nih 42 hadis. Jadi sudah hatam semuanya. Dengan bahasan ya memang santai untuk anak-anak remaja seperti ini, ya dengan bahasan yang ringkas, simple gitu. Adapun syarat nahi mungkar, kan tadi amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, ya nahi mungkar itu larang dari kemungkaran. Syaratnya adalah satu, mengetahui sesuatu yang dilarang adalah kemungkaran. Dia tahu itu mungkar. Yang kedua, orang yang dilarang telah diketahui terjerumus dalam kemungkaran. Dia tahu itu terjerumus dalam kemungkaran. Yang ketiga, kemungkaran yang diingkari tidak akan berubah menjadi kemungkaran yang lebih parah. Jadi ditimbang-timbang, saya mau rubah sekarang. Ya, saya mau rubah sekarang. Itu timbul nggak kemungkaran yang lebih parah? Timbul nggak kemungkaran yang lebih besar? Menjadi haram jika saat ini diingatkan, malah timbul kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini biasanya problem pada adik-adik remaja itu ketika mau dakwahi atau ingatkan orang tua. Ini dia sudah dengar pengajian seperti ini nih ya.
Dia tanyakan ini sering curhat ketika lewat telepon. Ustadz, ini saya punya orang tua kayak gini. Kadang sebagian remaja, sebagian anak itu terhadap orang tuanya tidak memikirkan ini. Kalau dia peringatkan sekarang, dia langsung to the point dalam masalah misalnya bid'ah. Orang tua bisa jadi menjauh. Dan orang tua nganggap dia keras. Ada juga orang tua yang nganggap kamu itu ikut aliran apa emangnya, aku larang-larang terus. Karena mungkin setiap hari dia cuma isinya larangan saya dalam rumah, nggak pernah motivasi amal kebaikan gitu. Selalu saja larangan aja, selalu saja larangan. Sehingga dalam pikiran orang tua dan keluarganya itu, ini anak ini kok larang-larang kita terus ya. Maka bisa ditimbang-timbang. Ini kapan saya ngomong kayak gini ya? Ini kira-kira dapat kemungkaran besar nggak? Kalau saya ngomong sekarang ini, apa besok masih bisa diterima? Jangan-jangan diingatkan sekarang sudah mental nggak mau, kemudian besok-besok lagi nggak mau didengar. Atau mungkin cara ngomong saya itu terlalu emosi, nadanya tinggi, marah-marah, emosi berat. Kadang jiwa muda seperti itu, tidak bisa mengkondisikan dirinya sendiri ketika ingatkan orang lain. Jadi ditimbang-timbang. Ini jika diingkari saat ini itu hilang, ataukah diingkari nanti akan timbul kemungkaran lebih besar. Juga faedah yang lainnya lagi dari hadis ini tentang masalah hubungan intim juga. Ini bagi yang sudah menikah, hubungan intim dengan pasangannya itu adalah sedekah. Kadang kondisinya sampai wajib, apabila dia nanti mau terjatuh dalam zina, maka menikah juga dalam hal ini juga jadi wajib. Tentang masalah nikah nanti kan besok malam ya. Terus untuk suatu keadaan juga hukumnya bisa jadi sunnah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan para sahabat tidaklah pernah meninggalkan perkara yang rancu atau samar-samar. Jadi ketika mereka belum jelas, mereka langsung tanya pada Rasul, ya Rasulullah, masa kami datangi istri kami saja dapat pahala? Nah, mereka tanya seperti itu. Ada yang rancu, ada yang masih samar bagi mereka, ada yang masih belum jelas masih bagi mereka, ada yang masih abu-abu bagi mereka. Mereka ingin tahu kejelasannya dari Nabi SAW. Maka anak remaja juga kayak gitu. Jadi ada problem apa, tanya. Jangan cuma terima berita-berita masuk gitu. Apalagi saat ini nih di media sosial nih, orang mulai bicara apapun. Dia nggak lihat posisi dirinya, keilmuannya gimana, maunya bantah. Di medsos itu juga orang nggak sadar kalau dia ini sedang membantah ahli ilmu. Ahli ilmu yang mungkin saat menyampaikan ini dia tidak sampaikan dalil karena nggak perlu disampaikan ini, karena ada satu tujuan, dia cukup sampaikan inti saja. Apalagi dengan cuma satu flyer kotak ukuran square, cukup untuk orang baca gitu. Gak mungkin kan dia kasih dalil panjang lebar, itu gak muat. Ini mulai bantah orang itu. Kalau di medsos netizen itu gak pakai mikir. Ya, anak remaja itu gak mikir kualitas dirinya sendiri. Dia gak tahu kalau dia itu pernah sudah belajar bahasa Arab belum. Ini ada ustadz nulis nih, dia bantah langsung di tempat gitu. Kadang ini lagi bahas misalnya new normal nih ya. Saat ini new normal, kembali lagi ke masjid. Ya ustadz-ustadz juga sarankan ya silahkan ke masjid dengan memperhatikan protokoler gitu. Itu nanti ada yang komentar saja di bawah itu. Ya, ada yang komentar di bawah. Wah, ini ustadz ini sudah terpengaruh dengan konspirasi. Ini konspirasi dari mana? Masalah pandemik, masalah corona ini konspirasi dari mana? Siapa yang pernah buktikan kalau ini konspirasi? Itu cuma gara-gara nanti negara yang munculkan vaksin ini, yang munculkan virus ini kan sudah punya vaksin. Ya buktinya sampai sekarang aja vaksin nggak keluar-keluar padahal orang sudah banyak jatuh korban. Ini netizen terlalu banyak baca berita macam-macam itu, nggak pinter nyaring. Dan dia bukan spesifikasinya bidangnya, namun bicara apapun ketika itu. Ya. Kadang tidak tahu posisi dirinya itu gimana, keilmuan dia itu gimana. Bantah dokter, bantah pakar medis, bantah seorang profesor. Dia padahal masih kuliah saja masih nggak benar. Nilai di kuliah masih C, D, E gitu. Tapi kalau ngomong kayak begini, wah luar biasa gitu. Nuduh-nuduh macam-macam, konspirasi segala gitu.
Logikanya gini, kalau itu konspirasi dan ada orang yang sudah punya niatan, sudah temukan vaksinnya, atau dia buat virus ini terlebih dahulu, terus dia sudah sediakan vaksinnya untuk dijual nanti ketika virus ini menyebar, harusnya sudah keluar dong. Ini sekarang orang butuh nih untuk adanya vaksin. Namun kenapa nggak keluar-keluar? Bukankah kalau keluar sekarang ini orang itu butuh, harganya itu mahal, secara ekonomis itu menguntungkan? Konspirasi dari mana? Orang kalau komentar kayak gitu nggak pakai mikir. Ini nih kayak sahabat ini loh, contohkan. Masih samar, tanya gitu loh. Jangan ada yang kamu, berita yang nggak jelas, kamu sebar-sebar. Ada ulama, ada ustadz, ada kiai, MUI, kasih fatwa yang jelas. Sampai ulama Saudi, kasih fatwa yang jelas. Ini dari komisi fatwa loh, ini bukan kaleng-kaleng. Dibantah gitu saja. Nggak tahu kualitas keilmuan itu. Kalau para sahabat yang tahu nih, kita kurang ilmu, masih samar, tanya ini. Saya nggak boleh terima berita-berita kayak gini. Kayak tadi ya, terima berita-berita konspirasi seperti itu. Jadi anak-anak muda tolong perbaiki cara bersikap, cara menilai sesuatu, lebih ilmiah, tidak mudah termakan berita gitu loh. Contohnya para sahabat, ada yang rancu, tanya. Nggak nanya. Cuma terima mentah-mentah, ini berita dari koran mana, antah berantah, nggak jelas. Dari Instagram mana, dengan cantumkan gambar saja nggak jelas, dipercaya. Ya. Itu, tolong diperbaiki prinsip kayak gini anak-anak muda. Kemudian di sini juga menunjukkan bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu memberikan permisalan. Tadi kan sahabat tanya, kami datangi istri kami dengan syahwat, kok bisa kami itu dapat pahala? Kemudian Rasulullah SAW berikan jawaban bagus. Coba kalau kamu lampiaskan untuk yang syahwat ini, untuk yang tidak diizinkan oleh syariat, kamu dapat dosa enggak? Iya. Nah, Nabi SAW berikan jawaban bagus sekali dengan permisalan yang mereka itu bisa terima. Hadis ini juga mengajarkan pada kita, cukupkanlah diri dengan yang halal. Tahu yang halal, tahu yang haram, ya. Ini tujuannya supaya kita mencukupkan diri dengan yang halal saja. Inilah kenapa pagi biasanya saya bahas harta haram itu tujuannya kayak gini. Kita ketahui yang haram biar cukupkan dengan yang halal saja. Yang haram-haram dijauhi. Kemudian faedah dari hadis ini juga, di sini menunjukkan seorang alim boleh meng-cross check ulang apa yang ditanyakan dari yang lain. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan hasad dari sahabat miskin pada sahabat kaya. Namun ini bukan hasad yang tercela, karena mereka bukan ingin orang-orang kaya hilang kekayaannya, namun mereka ingin berlomba dengan orang kaya. Kalau saya nggak bisa ungguli mereka dalam masalah harta, terus saya amalan apa? Kan itu maksudnya dia tanya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa unggulkan dalam hal apa gitu loh. Ya taruhlah harta saya nggak bisa itu. Mungkin saya unggulkan dalam amalan zikir, amalan sholat, amalan puasa, atau amalan yang lainnya. Nah ini yang sahabat itu tanyakan. Jadi mereka memang hasad, tapi ini hasad yang terpuji. Namanya itu ghibthah. Ingat ya, hasad yang terpuji itu namanya ghibthah. Nah itulah yang mereka lakukan ya, pada orang-orang kaya tadi. Bukan maksudnya benar-benar orang kaya itu hartanya itu habis ludes gitu, bukan. Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Intinya poin kita, sedekah ternyata bisa dilakukan oleh siapapun, yang sudah menikah, yang belum menikah, masih jomblo, yang kaya, yang miskin. Namun kalau kita bicarakan sedekah, asalnya itu dengan harta. Namun ternyata bukan hanya dengan harta saja, bisa kita sedekah dengan bacaan zikir, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sudah menikah, dengan hubungan intim dengan pasangannya yang halal. Wallahu a'lam. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dengan para penonton sekalian. Bagi yang lewat YouTube silakan bisa tuliskan dalam kolom komentar. Nah, di sini ada sebut oleh Mas Yusuf, cara jomblo bersedekah adalah zikir setelah sholat. Iya,
Tadi dalam hadis yang lainnya juga dibicarakan zikir setelah sholat juga, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini sudah termasuk sedekah yang Nabi SAW sebutkan. Ini juga bisa mengungguli orang kaya. Apakah boleh saya menerima beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia atau beasiswa dari bank-bank konvensional? Kalau menolaknya lebih bagus dan itu lebih warok, lebih hati-hati. Ustadz, boleh seorang akhwat yang sudah dilamar menyimpan nomor ikhwan tersebut? Tetap hubungannya belum halal, sehingga hubungan dengan itu tetap saran saya lewat pihak ketiga. Ya. Ada telepon? Belum? Apakah ada anjuran untuk puasa sunnah ayyamul bid? Iya ada ya. Tiap bulan ada 2 bentuk puasa di sini yang 3 hari ya. Bisa puasa 3 hari untuk hari apapun, tidak mesti ayyamul bid. Bisa juga berpuasanya itu pada ayyamul bid 13, 14, 15. Dan besok itu tanggal 13. Hari Jumat itu besok tanggal 13, Sabtunya 14, Ahadnya 15. Bisa niatkan juga ayyamul bid dengan puasa Syawal. Baik, ada telepon? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Cut, tutup. Terus kalau ada anjurannya apakah boleh dari puasa Syawal nyambung terus ke ayyamul bid? Boleh ya. Bahkan dia bisa strateginya seperti itu sampai dia dapat puasa Senin Kemis, ayyamul bid, puasa Syawal dapat 3 sekaligus dibolehkan. Mau bertanya bagaimana hukum menafkahi kedua orang tua bagi seorang anak laki-laki yang belum menikah? Kalau memang dia sudah punya kemampuan rizki, dia bisa nafkahi orang tua dengan cara dia ketika itu melihat kondisi orang tua ya. Tidak semua orang tua itu dinafkahi. Orang tua dinafkahi dengan 2 syarat. Yang pertama, orang tua tidak punya pekerjaan lagi. Yang kedua, orang tua tidak punya kemampuan dalam hal nafkah. Jadi tidak ada harta simpanan lagi untuk kehidupannya. Baik, telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Wanusuki dari Banten. Ya, silahkan. Ini Ustaz, saya ada puasa yang ketinggalan tuh karena kecapean berat kerja, jadi saya akan berikan fidyah. Apakah boleh ke 1 orang? Apakah bagaimana? Apakah dibagi-bagi? Kenapa bayar fidyah? Yang katanya yang itu puasa itu yang ketunda tuh harus bayar fidyah ya? Oh iya, kalau lewat Ramadan berikut belum juga lunas ya? Ya, yang kemarin yang puasa kemarin ketinggal. Jadi Ramadan bukan yang barusan ini kan, Ramadan sebelumnya. Yang barusan nih. Oh, yang barusan ini nggak pakai fidyah. Fidyah itu ada ketika gini, Ramadan 14-40 Bapak itu punya utang 5 hari. Sampai Ramadan 14-41 itu belum lunas. Iya. Nah, ketika masuk Ramadan ini puasa terus sudah lewat kan Ramadan ini. Nah, puasa yang tahun lalu yang belum lunas itu Bapak punya kewajiban 2. Pertama qadha, yang kedua fidyah. Oh iya. Karena dia mampu sebenarnya tunaikan sepanjang tahun tadi, namun 5 ini dia tunda-tunda terus. Karena kesalahan dia nunda, maka ada tambahan bayar fidyah. Dan ini termasuk fatwa dari para sahabat. Oh iya. Itu yang dimaksud, Pak. Cukup? Makasih Ustaz. Ji, baik. Saya bacakan lagi lewat YouTube. Bagaimana hukum menafkahi kedua orang tua bagi seorang anak laki-laki tadi sudah? Memberi nafkah pada orang tua apakah termasuk sedekah? Iya, itu sudah termasuk sedekah ya. Bahkan kalau memang anak itu nafkahi orang tua bisa jadi wajib. Baik, ada lewat telepon lagi? Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Fokus ke telepon, nggak ke siaran. Sekali lagi fokus ke telepon ya, nggak ke siaran ya, delay soalnya. Halo? Iya. Ya, fokus ke telepon. Iya. Ya, dengar suara saya. Ya, silakan. Iya, silakan. Hijrah ya Ustaz ya, untuk mengenal sunnah. Ya, gimana? Hijrah untuk mengenal sunnah. Ya, terus? Saya kan sudah hijrah. Ya, terus?
Halo? Putus deh. Terus ada lagi sebentar. Jika sudah selesai puasa Syawal 6 hari, lalu besok ingin puasa Ayyamul Bid, apakah masih boleh? Masih boleh ya. Tidak ada kaitannya puasa Syawal dengan Ayyamul Bid. Jadi puasa Syawal sudah rampung, boleh puasa Ayyamul Bid untuk besok Jumat, Sabtu, Ahad. Baik, telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo. Dengan Adi di Jogja, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Adi di Jogja, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz. Ya. Sebenarnya kan banyak masalahnya jomblo itu pada sekarang nahan nafsunya ya, syahwatnya gitu, Ustaz. Ya. Terus? Nah, bagaimana Ustaz misalnya dia itu sudah sedekah, sudah puasa, ngelakuin ibadah lainnya, tapi tetap juga ngelakuin dosa. Jadi polanya itu selalu buat kebaikan, kemudian diulang-ulang lagi, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Apa dosanya, bentuknya apa? Kayak nonton film porno, kemudian juga ngelakuin hal-hal yang nggak baik gitu, Ustaz. Nah, itu biasanya dosanya pada mata itu. Iya kan? Kira ibadahnya itu diterima, Ustaz. Misalnya Iya. dia bersedekah, Diterima, puasa, namun sholat, dan lain sebagainya. iya diterima, namun ibadahnya tidak dilakukan seutuhnya itu. Karena kalau itu seutuhnya, sholat itu misalnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun sholatnya nggak berbuah seperti itu. Sholatnya diterima, tapi tidak ada buah gitu loh. Jadi kayak pohon, Oke, Bang. pohon itu tumbuh, ya dia tumbuh, namun buahnya nggak ada. Oke. Mungkin ada perlu diperbaiki dari Nasihatnya dari kalau lagi. zaman ini bermedsos, ini kebanyakan anak muda itu dosanya pada mata karena banyak lihat medsos terus nggak pakai seleksi. Maka matanya itu dijaga ketika lihat-lihat medsos. Kalau ada yang nggak perlu, ada yang nggak perlu di follow, ada yang nggak perlu dibuka, di skip. Oh, Ustaz. Ya, Batasi diri lagi, Ustaz. iya. Dan terus bekali diri dengan ilmu untuk jaga keimanan gitu ya. Oh, Ustaz. Iya. Kemudian pertanyaan kedua Iya. masih Ustaz. Iya, silakan. Ini keluar dari tema yang hari ini, Ustaz. Saya mau nanya tentang yang kemarin, kajian kemarin tentang ojek online sama beli aku itu, Ustaz. Iya. Nah, ini saya masih ragu tentang riba ini, Ustaz. Nah, contohnya kalau misalnya kita mau beli rumah, harganya 100 juta. Kemudian saya minta teman sama teman saya. Nah, dia ada perjanjian dijual rumah itu 150 juta. Nah, itu boleh nggak ya, Ustaz? Termasuk riba nggak, Ustaz, kalau begitu? Sebentar, coba. Ini saya suaranya putus-putus, saya kurang jelas tadi. 100 juta terus coba diulang. Halo? Kemudian saya minta tolong teman saya beli ini. Ya, Ustaz? Kamu minta temanmu belikan rumah tadi dengan harga 150 juta gitu. Gimana coba? Diulang pelan-pelan coba. Suaranya putus-putus, saya kurang konsen ini. Nggak nyambung saya pertanyaannya. Mungkin cara ngomongmu nggak nempelkan suara di mulut HP ya, nanti nggak jelas nih suara. Oh, iya, Ustaz. Ya, coba diulang lagi. Misalnya harga rumahnya itu 100 juta. Ya, terus? Kemudian saya minta tolong teman saya belikan, saya nggak punya uang gitu, belum cukup gitu. Ya, dia beli berapa? Dia beli, terus dia jual ke kamu berapa? Nah, 100 Dia jual. 150 juta gitu. Nah, terus? Nah, ini termasuk riba ya, Ustaz? Saya nyicil ke dia gitu. Saya nyicil ke dia dengan harga 150 juta. Boleh dengan syarat satu, ketika transaksi terjadi dia tidak mengikat awalnya ketika kamu mau pesan. Berarti sewaktu-waktu kamu bisa batalin itu. Artinya ketika rumah belum dibeli, kamu bisa batalin. Yang kedua, boleh dia itu jual setelah dia pegang rumah tadi dia miliki. Nggak langsung lempar ke kamu rumah tersebut. Kalau itu terpenuhi, maka barang berarti itu menjual barang yang dimiliki. Maka dia tidak melanggar hadis Hakim bin Hizam yang pernah saya sebutkan.
Nah, berarti itu hitungannya jual beli ya, Pak? Itu hitungannya jual beli. Namun kalau di situ terlibat pihak ketiga seperti leasing, akhirnya pembayarannya bukan ke dia namun kepada pihak ketiga, jadi riba. Kalau melibatkan pihak ketiga, ada leasing, ada bank, maka jadi riba. Sudah? Cukup? Berarti masih boleh, metode kayak itu masih boleh. Masih boleh dengan syarat tadi yang saya sebutkan. Oh iya, Ustaz. Ya. Oke, Ustaz, jazakallahu khairan. Oh ya, baik. Baik, saya baca lewat WA 1, terus siap-siap yang di Zoom. Ini ada, apakah termasuk zalim jika orang menunda bayar-bayar utang? Kalau dia mampu dan dia sudah jatuh tempo namun nggak juga bayar, Nabi SAW katakan matul ghani zulmun. Orang yang nunda-nunda utang ketika dia mampu, zalim dia. Dia telah berbuat zalim. Baik, silahkan lewat Zoom. Monggo, ya. Suaranya mungkin coba cek. Ya. Ya, silakan Bu. Biasanya bertanya yang pertama, kita sebagai ibu rumah tangga kan yang memiliki anak, kadang ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita ingin sholat sunnah, misalnya habis sholat fardu, sholat qobliyah, terus tiba-tiba anak butuh kita, nangis misalnya, yang afdolnya itu yang didahulukan yang mana, Ustaz? Kemudian yang kedua, masalah fidyah. Ramadan kemarin ini saya hanya mampu puasa 2 hari karena lagi menyusui. Jadi selebihnya itu saya fidyah. Tapi di akhir-akhir saya dapat haid. Apakah yang haid itu saya bisa bayar fidyah juga atau diqadha, mengingat saya masih menyusui? Kalau yang pertanyaan kedua ini tetap qadha. Tetapi kalau itu pengaruh pada anak, qadha plus fidyah. Iya, kalau karena khawatir pada anak maka jadi qadha plus fidyah. Kalau saya memilih pendapat tidak fidyah saja. Saya menganggap pendapat ini lemah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Halo? Yang lemah yang fidyah saja ya? Fidyah saja. Jumhur ulama tetap menyatakan itu ada qadha, fidyah itu tambahan nantinya. Tambahannya tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i Hambali rinci, kalau khawatir pada diri sendiri maka cuma qadha saja, namun kalau khawatir pada anak, qadha plus fidyah. Terus yang pertama tadi Bu? Ibu lagi sholat, ibu mau sholat, ya terus? Ingin melakukan misalnya sholat sunnah atau baca Al-Quran misalnya, terus anak butuh kita, yang lebih afdal yang dulu. Lebih afdal ngurus anak. Hatta sampai ibu misalnya mau ngaji pun gitu ya, dan ini qadarullah dengan anak ini urusannya. Lebih dipentingkan anak juga gitu. Karena untuk anak gak bisa diganti oleh yang lain gitu loh. Lebih mau timbang-timbang wajib atau ini ya tetap anak lebih wajib. Berarti ibu dengan konsekuensi kayak gitu mungkin gak dapat sholat sunnah. Namun ketika ini karena pemenuhan kebutuhan pada anak, maka sudah dapat pahala besar juga di situ. Jadi jangan khawatir saya nggak bisa sholat sunnah gara-gara ngurus anak, itu jangan khawatir, sudah ada gantinya gitu. Ibu sudah lakukan yang wajib, yang pahalanya itu lebih besar daripada yang sunnah tadi. Paham ya? Ya. Nah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan Ibu dari ini Kobar silakan. Ya, yang selanjutnya silakan Mbak Saknas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Rabbul Izzati wal Jalalah. Amin. Ana ada titipan pertanyaan Ustadz. Jadi jika seorang wanita nih memiliki hutang puasa, lalu insya Allah besok kita dihadapkan dengan puasa yang pahalanya combo, yakni puasa Ayyamul Bid plus puasa Syawal. Qadarullah wanita ini masih memiliki punya hutang puasa ini 2 hari lagi Ustadz.
Lalu mana yang lebih afdol, melanjutkan puasanya itu atau mengambil puasa Ayyamul Bid dan puasa Syawal? Jazakumullah khairan. Baik. Utang puasanya berapa hari? Utang puasanya 8 hari dan sisa 2 hari lagi. Baik, besok Ayyamul Bid. Iya kan? Halo? Iya, Ustaz. Ya, besok Ayyamul Bid. Ya sudah, niatkan tetap qadha. Qadha pada Ayyamul Bid, maka dia dapat pahala qadha dan Ayyamul Bid. Dia dapatkan qadha dan Ayyamul Bid. Sedangkan untuk puasa Syawal, tunggu qadha rampung dulu. Kalau qadha Ayyamul Bid ini maksud saya, niatan pokoknya qadha namun ditepatkan pada 13, 14, 15 Hijriah. Dia dapat pahala itu. Karena dia dapat keutamaan hari. Oh, Masya Allah. Jadi beliau ini bakal dapat puasa Ayyamul Bid plus puasa apa? Plus Qadha. mengganti kodonya itu ya Ustaz. Namun niatan pokoknya qadha-nya. Cuma dipaskan dengan Ayyamul Bid. Bukan niatan pokoknya itu Ayyamul Bidnya. Kalau niatan pokoknya Ayyamul Bid berarti dia cuma dapat Ayyamul Bid saja. Qadha masih jadi ada gitu, masih ada tanggungan. Namun kalau dia puasa qadha pas Ayyamul Bid, qadha-nya lunas, Ayyamul Bidnya dapat. Paham ya? Lalu Ya. Ustaz, bagaimana jika ia melakukan puasa Ayyamul Bidnya di 3 hari di luar 13, 14, 15? Ayyamul Bidnya di Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu nggak bisa tawar-tawar tuh. Ini nggak bisa keluar dari 3 hari ini. Lalu keluar dari 3 hari ini bukan Ayyamul Bid. Itu sama seperti kita sebut hari Jumat. Ustadz, saya sholat pada hari Sabtu. Itu sama dengan hari Jumat? Enggak. Jadi nggak bisa sholat Jumat itu pindah ke hari Sabtu. Jadi nilainya sama. Nggak bisa. 13, 14, 15 itu kayak gitu. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz, saya Ayyamul Bidnya kerjakan di hari yang lain. Iya, dapat puasa pahala 3 hari. Namun tidak disebut Ayyamul Bid. Cuma penyebutan saja. Namun dia dapat pahala 3 hari setiap bulan. Namun tolong dipahami, Ayyamul Bid tetap kalah istimewa dengan Senin Kemis. Jadi jangan terlalu memperbesar Ayyamul Bid, Senin Kemis jadi kalah begitu. Senin Kemis tetap lebih unggul karena Senin Kemis itu jumlah hari dalam sebulan tuh 8 hari, Ayyamul Bid cuma 3. Kadang orang memperbesar yang 3 hari saja, 8 hari ini dia nggak pedulikan gitu loh. Seakan-akan yang 3 hari ini jadi wajib, sehingga tadi saya mau ganti ini, padahal masih ada yang lebih besar daripada itu pahalanya Senin Kemis tadi, 8 hari loh sebulan itu. Maka kalau 3 ini tidak dapat, ganti di hari lain, namun tidak disebut Ayyamul Bid. Sama seperti hari Jumat, ya kerjakan ya amalan tuh hari Jumat, nggak bisa diganti di hari Sabtu atau Minggu. Kayak gitu pengertiannya. 13, 14, 16 ini sudah paten ini, nggak bisa diubah-ubah. Nggak bisa saya nanti undur nanti jadi 17, 18, 19. Bisa, namun tidak disebut Ayyamul Bid, namun disebut puasa 3 hari tiap bulan. Paham ya? Ya, waalaikumsalam. Baik, ada satu lagi dari Zoom, silakan. Ya, silakan Ukti Rena selanjutnya. Ya. Halo? Silakan Bu Rena, suaranya nggak kedengaran. Halo? Kayaknya Bu Rena sepertinya sedang ada gangguan sinyal. ya, mungkin yang lain dulu ya. Bu Mutaharah, silakan. Ya, silakan. Silakan Bu Mut, silakan Bu Mutaharah. Kayaknya gangguan sinyal sini Bu ya. Mungkin bisa baca chatting dulu. Iya, baca chatting aja Bu. Iya. Ya, silakan Bu. Ya, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Sekiranya ada salah
satu orang tua kita belum diakikahkan sama orang tuanya dulu. Orang dulu suka ada hal yang lupa sepenting ini. Boleh nggak kita sebagai anak kalau ada rezeki buat beliin kambingnya buat salah satu orang tua kita? Jazakallah khair. Ini tentang masalah beda pendapat ya. Kalau dalam pendapat mazhab itu, pokoknya afdolnya akikoh hari ke-7. Boleh nggak dilakukan selain dari hari ke-7? Ditunda bisa sampai balik. Setelah balik jadi gugur. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, setelah balik, ya, dalam mazhab Syafi'i itu setelah balik, urusan akikoh nanti anak yang tunaikan. Maka ada namanya, istilahnya itu akikoh untuk diri sendiri. Dan ini sering kita lihat di masyarakat kita. Namun kalau saya sendiri kurang setuju dari sisi masalah pendalilan. Karena di dalam pendapat ini itu berdalil Nabi SAW itu mengakikoi dirinya sendiri ketika kecil. Dari sisi dalil ini lemah. Maaf, ketika dewasa Nabi SAW mengakikoi diri sendiri. Dari sisi dalil ini lemah. Sehingga solusinya, kalau saya sarankan tidak perlu akikoi lagi. Kalau memang sejak kecil tidak diakikoi, maka kalau ditanyakan anaknya nanti akikoi orang tuanya yang dulu belum diakikoi lagi atau tidak, jawabannya juga tidak. Nah, itu lebih aman dalam masalah ini. Ya mungkin bisa ganti jadi sedekah saja gitu. Terutama untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, orang tua sudah meninggal dunia, sedekah bisa dalam bentuk kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Kalau menurut pendapat mazhab Hambali masih boleh. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, kurban untuk orang yang telah meninggal dunia tadi hanya boleh kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Saran saya tidak perlu diakikoi lagi untuk bentuk yang ditanyakan tadi. Ya, ada lagi? Ada, Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, gimana kalau dita'arufkan oleh orang tua seorang ikhwan, baik agamanya tapi belum mengenal sunnah atau manhaj salaf, tapi belum mengenal sunnah manhaj salaf. Saya khawatir terjadi perbedaan nantinya, perbedaan dalam hal fikih semacamnya. Syukran. Kalau perbedaan masalah fikih sih nggak terlalu urgen ya. Kalau perbedaannya dalam masalah manhaj akidah itu bermasalah. Nah, kalau memang dapat jodoh seperti itu, ya bisa dicek tentang akidahnya saja. Kalau dia memang masih fitrahnya lurus, akidahnya benar, nggak masalah. Mudah-mudahan nanti dengan menikah dengan istrinya nanti dia bisa ngaji. Namun kalau dari sisi ini itu kesalahan fatalnya itu ada, bisa ditimbang-timbang lagi untuk tidak lanjut. Baik, saya lanjut dulu. Ada dari telepon ada? Ya, silakan. Ya. Halo? Halo? Tutus? Ya. Baik, lewat YouTube dulu sebentar. Bagaimana jika orang tua selalu melarang anaknya menjalankan sunnah, seperti si anak tidak mau mengikuti apa yang orang tua suruh amalkan dan si anak dikatain durhaka? Nah, ini perlu cuma masalah sikap berbicara dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua saja ya. Jangan sampai orang tua nganggap kita itu durhaka gara-gara jalani sunnah Nabi SAW. Ada telepon ya, silakan lewat telepon, monggo. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Fajri di Lampung, Ustaz. Ya, silakan Pak Fajri. Ustaz, Anda ingin bertanya terkait pembelian emas online, Ustaz. Kan jelas secara yang saya tahu kalau online tidak dibolehkan. Cuma Ustaz, ada beberapa toko butik yang menjual emas itu tidak menerima layanan pembelian emas secara langsung. Itu gimana, Ustaz? Jadi toko tersebut menyarankan pembelian melalui online, Ustaz. Gimana hukumnya
membeli emas dengan cara tersebut. Dan pembelian online itu dikarenakan bukan kemauan kita Ustaz, tapi syarat dari toko tersebut. Saya balik bertanya, membeli emas itu suatu yang darurat nggak? Kalau untuk saat ini nggak Ustaz, hanya untuk tabungan saja. Ya sudah kalau gitu. Solusinya tetap ikuti aturan syar'i. Itu bukan kita kayak beli makan kayak gitu ya. Iya kan? Iya Pak. Seandainya tidak beli, mati nggak? Enggak Ustaz. Jatuh sakit? Enggak juga. Ya sudah berarti. Saya nggak berikan solusi. Ya Ustaz. Iya, kecuali kalau itu darurat sekali ya. Baik. Terus masih ada telepon? Baik, lewat WA dulu sebentar. Keluarga saya sebentar. Apakah boleh kita berzikir dengan niat karena Allah, kemudian setelahnya kita berdoa hajat-hajat kita, kebaikan dunia dan akhirat? Apakah boleh seperti itu? Boleh saja zikir. Kan kita minta doa hajat kita kan, tidak masalah untuk itu. Cara membayar fidyah bagaimana ya, dan berapa jumlah yang dikeluarkan? Fidyah itu, perhatikan ayatnya nanti Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, hendaklah memberikan fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin. Maka bentuknya makanan. Kemudian tidak disyaratkan 3 kali makan beri, namun pokoknya sekadar beri makan. Siapkan 1 bungkus makanan, atau kalau dengan beras saja itu bisa pakai ukuran setengah sok. Saya pakai ini yang tinggi ya, setengah sok itu sekitar kalau 1 soknya 2,5 kilo, 1,25 kilo. Tinggal dikalikan jumlah hari tidak puasa. Atau bisa diganti dengan 1 bungkus makanan. 1 kali tidak puasa, 1 bungkus makanan, berarti kalau 30 hari tidak puasa berarti 30 bungkus makanan. Dikasih bisa langsung setelah hari ini tidak puasa, sorenya kasih. Atau hari ini tidak puasa, subuhnya kasih. Atau malamnya kasih, sebelumnya berarti besoknya mau puasa. Atau bisa ditunda nanti setelah Ramadan. Namun waktunya tidak dibatasi. Ba'da Ramadan mau berapa hari setelah itu juga dibolehkan. Tidak ada batasan waktu maksimal untuk pembayaran fidyah. Baik, ada telepon? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini dengan Asia di Malaysia. Oh iya, silakan. Boleh saya ingin bertanya bagaimana hukum hasil gaji dari kita bekerja sebagai pembantu di rumah orang kafir. Orang kafir ini otomatis dia pasti ada makan babi. Bagaimana hukum gajinya itu, halal atau tidak? Pekerjaannya apa? Pembantu rumah tangga, pembantu. Masaknya, masak babi juga enggak? Iya, ya karena kita pembantu tinggal di situ, jadi mereka masak, mereka makan, kita yang masak, kita yang mencuci semua piringnya, begitu. Jadi hasil gaji ini haramkah atau halal? Sebagian mengatakan ada halal, tapi saya kurang yakin itu halal. Berarti di situ ada pekerjaan haram yang dilakukan karena menolong dalam hal maksiat. Namun ada pekerjaan yang masih boleh dia lakukan, tetapi dari sisi untuk penjagaan agamanya kurang, maka saran saya tidak kerja lagi di situ. Terus kalau boleh nanya lagi, kalau duitnya sudah sampai 1 tahun sampai 60 juta, 70 juta kita dapat, apakah itu dikeluarkan zakatnya? Hartanya itu karena kerja di situ dapat 60 juta. 1 tahun, iya. 70 juta, 50 juta gitu. Kena zakat. Namun masalahnya, iya, tapi situ kalau bercampur dengan yang haram, haramnya itu dicuci, nggak dikalikan 2,5%. Jadi misalnya 70 juta itu, ada 70 juta. Harta haramnya 10 juta. 10 juta dikeluarin, baru kemudian 2,5% dikalikan untuk harta yang halal saja. Oh, nah dikeluarin 10 juta itu dikasih sama siapa? Kasih sama orang. Bolehkah kita mengasihkan kepada abang kita yang cacat, yang miskin? Boleh. Itu memang pertolongan. Boleh, yang boleh. Mempunyai 2 anak, susah sangat. Boleh. Dia cacat. Boleh. Nah, boleh. Boleh. Oh, terima kasih ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Baik.
Telepon sudah, saya jawab terakhir WA dulu. Bagaimana menurut Ustadz pasien jantung stroke namun dicatat sebagai pasien COVID? Bahkan ketika meninggal diperlakukan seperti COVID, sehingga diberitakan pasien itu pasien COVID melonjak tajam. Faktanya di lapangan seperti itu. Ini urusan tenaga medis ya. Ingat, PDP itu walaupun belum positif itu diperlakukan seperti COVID juga. Karena apa? Rawan. Gini aja, kalau memikirkan begini, cobalah kamu sendiri yang posisinya sebagai tenaga medis. Apa kamu menanggung resiko tiba-tiba orang datang, kita tidak tahu gejalanya itu apa, terus kita periksa dengan standar biasa, nggak pakai ADP, nggak pakai apa-apa begitu, diperlakukan biasa. Ternyata ujung-ujungnya dia punya gejala akhirnya positif COVID. Kan risikonya lebih besar. Kenapa kita nggak cegah di awal sampai akhir itu kita pakai pengamanan seperti itu dan diperlakukan seperti itu juga. Jadi tolong yang mendengar juga pada malam hari ini bisa berpikir positif kepada tenaga medis, kepada pemerintah gitu. Untuk hal kayak gini gak usah lah termakan isu-isu macam-macam, apalagi dari media-media yang terlalu panas-panasin gitu loh. Saya lebih senang baca berita yang positif gitu. Ada yang sembuh, ada yang diperlakukan seperti ini, ada yang dirawat. Daripada kamu baca berita negatif terus pemerintah ini sadis sekali, mereka perlakukan pasien seperti itu, ya pasien tidak boleh dibawa pulang, kok langsung ditangani dengan COVID. Karena memang rawan. Sekarang kamu posisikan diri jadi tenaga medis aja deh. Terus ada pasien yang datang tadi, ya dia punya gejala-gejala COVID, kamu kira-kira mau layani dengan standar biasa ataukah pakai standar yang sudah protokolernya jelas, gitu. Jadi berpikir kayak gitu loh, gak usah termakan berita-berita lah. Saya saat ini lebih menyikapi berita-berita yang positif, berita-berita dari pakar, berita dari orang-orang pintar daripada dari netizen atau berita-berita yang cuma sekadar share di WhatsApp atau berita yang kita cuma dapat dari media-media nggak jelas, nggak tanggung jawab. Ya, ini masalah besar loh, ini masalah nyawa. Coba kalau kayak gini kecolongan, ya gimana semuanya nanti kena itu gara-gara satu pasien ini yang tidak ditangani dengan standar yang jelas. Jadi berpikirnya seperti cara berpikirnya. Baik, terakhir mungkin lewat Zoom, silakan ada lewat chat maupun call langsung, monggo. Iya. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika orang tua temperamental, sang ayah yang temperamental sehingga sang anak tidak berani berbicara langsung untuk mencegah yang mungkar, melainkan ia mengatakan melalui ibunya, dan sang ibu yang menyampaikan, apakah ini termasuk amal ma'ruf nahi mungkar? Jazakallahu khairan. Ya, bisa diulang pertanyaannya. Jadi dia ketika itu, coba diulang Bu. Jika orang tua sang ayah temperamental sehingga sang anak tidak berani berbicara langsung untuk mencegah yang mungkar, melainkan dia mengatakan melalui ibunya dan sang ibu yang menyampaikan, apakah ini termasuk amal ma'ruf nahi mungkar? Iya, baiknya lewat ibu, tidak lewat langsung. Takutnya nanti tidak mau didengar dan bapaknya cuma emosi saja. Itu lebih mengurangi mudarat juga. Baik, terus ada lagi? Ada lagi Ustaz. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Yang pertama, bagaimana hukum sholat Jumat di kantor? Apakah harus mendatangkan seorang ustadz untuk khutbah dan menjadi imam? Yang kedua, adakah syarat jumlah orang untuk mengerjakan sholat Jumat? Kalau syaratnya dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Namun kalau syarat ini tidak terpenuhi tidak masalah. Bisa sampai 4 nggak masalah. Karena dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf tentang jumlah 40 tadi. Ada perselisihan pendapat. Sehingga kalau misalnya di kantor cuma 20 dan ingin dirikan sholat Jumat, boleh. Kemudian saran saya tetap penuhi standar COVID. Bisa lihat tulisan saya sertakan imbauan dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Situ bisa baca baik-baik di website rumaiso.com. Baru saja sebelum kajian ini saya upload. Bisa kaji itu dan jadikan pertimbangan. Nah, kemudian apakah perlu datangkan ustadz dan ngisi? Biasanya ustadz mungkin jadi pertimbangan ya. Mereka mau keluar untuk ngisi kayak gitu, mereka timbang-timbang. Saran saya pegawai kantor yang nanti ngisi khutbah tersebut. Khutbah mudah kok untuk ngisi. Ya, biasanya yang bingung kan khutbah ya. Kalau jadi imam semuanya bisa ya. Kalau khutbah ya, khutbah yang penting penuhi 5 rukun.
ada ucapan alhamdulillah, puji syukur pada Allah, sholawat yang kedua, kemudian nasihat takwa ketiga, kemudian yang keempat ada salah satu ayat Al-Quran di antara dua khutbah, yang kelima itu doa. Nomor 1, 2, 3 alhamdulillah, sholawat dan nasihat takwa ada di dua khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ayat tadi itu cukup dari salah satu khutbah saja, satu ayat saja, atau satu surat, mungkin surat pendek. Kemudian yang kelima ini doa nanti pada khutbah kedua. Kalau ini terpenuhi maka dianggap jumatannya itu sah dan mudah. Ya, coba nanti bisa lihat di website rumaiso.com, ada khutbah-khutbah di situ, bentuknya sudah disajikan dengan memenuhi rukun-rukun ini juga. Kalau itu bisa dibaca, itu bisa dipraktekkan ketika menyampaikan khutbah Jumat. Jadi tidak mesti orang luar datang ya. Karena takutnya risiko juga untuk yang datang ataupun dia ketika adaptasi dengan orang-orang situ. Jadi kalau bisa pegawai kantor tadi ada yang bisa memposisikan diri sebagai khotib. Ya insya Allah itu mudah-mudahan ada. Ya mungkin satu lagi terakhir Bu. Bismillah, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Allah menyuruh hambanya untuk bersabar atas suatu musibah. Bolehkah kita bersabar dengan tambahan niat agar Allah memudahkan urusan atau mengabulkan hajat kita yang lain? Tetapi seringnya malah jadi seperti saya ingin membarterkan sabar saya dengan hajat atau keinginan saya. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, coba apa dimaksud tadi Bu? Pelan-pelan coba baca. Diulang tadi Bu, coba sebentar. Saya mau bertanya, Allah menyuruh hambanya untuk bersabar. Iya, bersabar terus. Bolehkah kita bersabar dengan tambahan niat agar Allah memudahkan urusan atau mengabulkan hajat kita yang lain? Tapi seringnya malah jadi seperti saya ingin membarterkan sabar saya dengan hajat atau keinginan saya. Bagaimana Ustaz? Bersabar yang sini wajib. Keinginan dia untuk yang lain juga boleh. Ya. Mau membarter, saya nggak paham barternya ini maksudnya gimana. Namun kalau dia untuk bersabar dalam musibah yang ini wajib. Kalau dari musibah ini kok nanti dimudahkan juga urusan yang lain, nah itu buah dari dia bersabar untuk urusan yang pertama tadi. Wallahu a'lam. Kami cukupkan untuk kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bawa manfaat dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak dan mudah-mudahan terus istiqomah. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada kajian besok subuh dan besok malam. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.